menjadi tunangan. Di dalam bahasa Ibraninya, tunangan itu lebih tepat betrothal. Artinya pertunangan yang sudah serius. Banyak orang berpikir bahwa pacaran dan sebagainya itu sudah serius. Tetapi sebenarnya itu masih tahap pengenalan. Saling mengenal satu dengan yang lain. Tetapi kalau betrothal itu sebetulnya adalah berbicara tentang keseriusan. Kalau di dalam adat Yahudi itu berarti sudah diumumkan bahwa tidak ada lagi bisa dipisahkan, sepertinya begitu. Bahkan di dalam pertunangan itu pun di dalam adat Yahudi sudah ada perjanjian. Jadi pertunangan itu sudah ada perjanjian, dengan kata lain sudah tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu kita masuk di dalam pertunangan ini di dalam masa-masa menjelang akhir zaman. Mari kita bersama-sama menjadi tunangan yang hidup kudus. Tujuannya apa sih pertunangan ini? Kalau kita melihat di dalam Hosea pasal 2 ayat 19 sampai ayat 20, terutama pada ayat yang ke-20, dinyatakan bahwa pertunangan itu tujuannya adalah semakin mengenal Allah. Dipertunangkan dengan apa? Dipertunangkan dengan kebenaran, keadilan, kasih sayang, dan kesetiaan. Keluarga Setri Home, mari kita sama-sama untuk mempersiapkan diri kita masing-masing. Kita secara pribadi, saudara dengan keluarga, dengan komunitas, supaya kita benar-benar menjadi tunangan yang layak, yang kita siap menikah di suatu hari nanti, di waktunya dan dalam harinya yang sudah ditentukan oleh Dia. Selamat beribadah, selamat terus di dalam tahun-tahun ini, di tahun 2024 ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Yesus baik, sungguh amat baik, lamanya Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Hai. Shalom, kaget ya, saya bisa main keyboard. Shalom keluarga Setri, selamat datang di rumah tempat di mana kita bisa beribadah bersama-sama. Dan tentunya juga kita belajar firman Tuhan bersama-sama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara yang baru pertama kali datang di rumah ini. Selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati dan nikmati hadirat Tuhan. Amin. Pagi Bapak Ibu. Tidak mudik ya. Sama, saya jaga Surabaya saudara, biar tetap aman. Nggak, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin, Surabaya tetap aman. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa, kita mau datang pada Tuhan. Kita nikmati hadiratnya sama-sama pagi hari ini ya. Terima kasih Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna atas setiap kami Tuhan. Penyertaan-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan kami boleh melayani Engkau, kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Layakkan kami Tuhan pagi hari ini untuk kami datang kepadamu, kami beribadah, kami menyembah, memuji Engkau, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan, dan hadirat-Mu nyata di atas kami, di tengah-tengah ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kuduskan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran kami Bapa.
Hanya di dalam nama Yesus kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu, dan kami siap beribadah, memberikan yang terbaik untuk Engkau pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia sama-sama, yuk. Glory, haleluya. Mari naikkan syukurmu saudara kepadanya pagi hari ini. Kalau saudara sehat, saudara diberkati, semua bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, haleluya. Terpujilah namamu, sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami tinggikan namamu. Mari bersama saya pujikan, sungguh besar setiamu. Amin Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada yang bisa kami berikan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sekali lagi sembah Dia. Oh Jesus, kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Oh, ku tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia saudara, mari nikmati hadirat-Nya yang membawa sukacita, hadirat-Nya yang membawa damai sejahtera, hadirat-Nya yang membawa kelepasan, kebebasan. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari sekali lagi pujikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, oh, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan mengelulukan nama-Mu Bapa. Mari layakan setiap kami, biarlah roh-Mu Tuhan boleh tetap ada di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Yesus kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu, dan kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Boleh bangkit berdiri saudara, boleh keluar dari bangku, berikan salam kiri kanan, katakan engkau diberkati. Haleluya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Haleluya. Seberapa banyak saudara yang mengakui bahwa Tuhan kita baik? Amin. Dia baik dalam segala keadaan apapun. Amin.
Haleluya. Mari kecap dan lihatlah kebaikan Tuhan kita. Yuk sama-sama tepuk tangan bersama saya. Nyanyikan bersama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Semua yang percaya angkat tanganmu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Ya Allah yang setia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Apa saudara? Kasih setia Tuhan. Semuanya lambaikan tangan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur bagimu Tuhan. Biar segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, oh Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Katakan Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selama-lamanya. Haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan memelihara saudara selama-lamanya? Amin. Berikan tos kiri kanan. Katakan, Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang adil. Mari bersama-sama saya sekali lagi memuji Tuhan. Haleluya. Katakan, Kau Allahku yang adil. Kau Allahku yang kuasa. Kau juru selamatku. Raja segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku siapa? Kurang keras sekali lagi. Katakan Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Haleluya. Kau Allahku yang adil. Kau Allahku yang kuasa. Kau juru selamatku. Raja segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku
Gembala kita yang adil dan berkuasa. Amin. Mari silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Saya buka ruang kesaksian. Mungkin ada di antara saudara yang mau bersaksi buat Tuhan. Tentang kebaikan Tuhan, bukan buat Tuhan ya. Buat kita semua. Tentang kebaikan Tuhan mungkin dalam 1 minggu ini. Haleluya. Ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk Ibu Gembala kita, luar biasa. Silakan Ibu Jenny. Cek. Ya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemarin kami hari apa ya? Hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 11 ya, tanggal 11 gitu. Kami memang agak terlambat pulang mudik di saat semua sudah pada, Kak Fran sudah ke Banyuwangi gitu ya, sudah pada pulang, kami baru hari Kamis. Kami pun hari Kamis tidak terburu-buru, rencana jam 7 pagi, akhirnya baru setengah 9 berangkat. Santai gitu ya, masih ketawa ketiwi gitu. Tiba-tiba di tol kilometer 727 itu kurang lebih 1 kilometer sebelum rest area gitu. Tiba-tiba mobil depan tuh ngerem mendadak gitu. Jadi saya langsung bilang sama Pak Gem yang nyetir, saya bilang, Pak, rem gitu. Dan kita ngerem gitu ya. Puji Tuhan lolos. Tidak menabrak, puji Tuhan. Ya, tapi beberapa detik kemudian kami ditabrak keras sekali mobil belakang. Dan kami nabrak mobil depannya. Saya ada kirim ke multimedia mobil yang menabrak kami. Begitu kami turun dari mobil gitu ya. Waktu itu katanya Pak Gembala, saya sendiri juga sudah nggak ini ya apa. Saya bilang Yesus tolong begitu. Terus kami keluar dari mobil dan kami melihat mobil yang menabrak kami. Bisa Kak David? Oh ya, oke. Mobil yang menabrak kami itu setengah kap mesinnya itu ringsek. Kami gini, loh mobil yang nabrak aja kayak gini, mateng kon gitu ya. Waduh, mobil kami kayak apa gitu. Dan saat itu pengemudi dari mobil yang nabrak kami ini keluar, terus duduk di pinggiran tol, terus langsung tidur di jalan tol. Kami semakin khawatir. Waduh, jangan sampai ada apa-apa Tuhan. Kalau sampai ada apa-apa ini urusannya panjang ya. Kemudian dinas ini jasa marga datang, panggil ambulan gitu ya. Waduh gitu. Dan kondisi mobil kami juga menabrak mobil di depan kami, nabrak lagi mobil di depan kami. Kak David, saya dihilangin aja. Puji Tuhan saya utuh, jadi nggak usah nggak ditunjukkan. Lah itu, ini foto mobil yang menabrak kami. Bayangkan, aduh gitu ya. Tapi puji nama Tuhan, mobil kami rusak iya, muka belakang ya, depan belakang rusak iya karena tutulan kan gitu ya. Kami nabrak mobil di depan kami, nabrak mobil di depannya lagi, nabrak lagi gitu ceritanya. Tapi kalau melihat kerusakan yang kami alami, rasanya itu enggak ada apa-apanya. Benar-benar campur tangan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kalau mobil yang nabrak aja kayak gitu, tapi mobil kami itu ya puji Tuhan lah. Masih berbentuk, masih bisa jalan. Mobil ini nggak bisa jalan langsung, ya harus diderek gitu. Dan pada saat itu justru kami belajar untuk menabur, ya. Pak Gembala rogo-rogo kantong punya uang tunai berapa gitu ya. Mobil depan juga akhirnya kita ini malah nyumbang ke mobil yang nabrak gitu ya. Kalau tadi di bawah saya ditanya sama Wolip katanya, loh gak ganti rugi Kak gitu. Ini bukan cuma ganti rugi, malah kami malah ngasih gitu ya. Ya kami memang membuat satu kesepakatan nanti diselesaikan setelah liburan lah gitu ya, setelah masa lebaran ini selesai. Tapi puji nama Tuhan, saya, Bapak dan Terry yang ada dalam mobil aman. Amin. Ya, tidak cedera, tidak apa-apa.
Meskipun katanya Terry lehernya dia sakit karena kan dia nggak pakai seat belt di belakang kan, gitu. Jadi waktu tertabrak mungkin dia kedorong ke depan gitu. Tapi puji nama Tuhan karena campur tangan dan perlindungan Tuhan saja. Kadang kalau kita mengalami masalah yang nggak enak, kita itu ngresulo, kita itu mengeluh, menggerutu, ya. Tapi kadang kita melihat bahwa campur tangan Tuhan itu lebih besar dari apa yang kita alami. Saya percaya kalau bukan karena pertolongan Tuhan, ya mungkin bisa lebih parah, bisa lebih enggak kita tidak pernah tahu gitu. Tapi kita percaya bahwa yang kita alami tak hanya yang baik saja yang kita terima, ya, tapi kita mau tetap bersyukur. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kami bisa pulang kemarin baru dari Madiun, jadi cuma 3 hari saja berkunjung kepada saudara-saudara yang ada di Madiun, di Ponorogo. Puji Tuhan, hari Minggu ini boleh bertemu kembali dengan jemaat terkasih di Citri Home. Puji nama Puji Tuhan. nama Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saya juga mau saksi sedikit, saudara. Jadi beberapa waktu yang lalu, bulan lalu tepatnya, kami ini mau perjalanan pulang ke Wiyung. Kami naik mobil karena barang-barang yang dibawa, barangnya anak-anak ini kan banyak gitu. Kami naik mobil. Kemudian beberapa kilometer keluar dari rumah itu saya dengar kok suara tek gitu ya. Kenapa lagi nih mobil? Karena sebelumnya bannya mobil ini ternyata nubles mur ya Bia. Nah itu terus sudah diganti. Kemudian kami tidak parkir di dalam rumah, tapi sama suami diparkir di sebelah rumah gitu karena memang tanahnya kosong. Waktu kami perjalanan kok bunyi, Pini kok bunyi lagi ya, kenapa gitu. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong gitu, kenapa lagi ini. Terus coba nanti berhenti aja lah di mana ini, di pom bensin gitu. Ternyata setelah dicek, saya kira itu nabrak tikus atau apa, terus nyantol di bannya sehingga bunyi plak 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 gitu. Ternyata enggak, saudara. Mur bautnya ban mobil itu lepas itu 3 kalau enggak 4, 3 ya. 2 gitu. Nah saya pikir ya itu enggak satu kebetulan, saudara. Ketika saya ngalami, saya enggak enak, saya berdoa seperti yang Ibu Jenny katakan tadi, bahwa itu campur tangan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan yang menolong, entahlah kita, karena kita perjalanan jauh dari Surabaya, dari Wonorejo Timur, dari Mer ke Wiyung. Waktu itu kita janjian di Bungurasi karena ada acara di sana. Terus kemudian suami coba cari bengkel mana ya yang bisa inilah murnya biar dibelikan gitu. Nggak ada yang buka. Terus kami melipir ke daerah Prapen gitu. Wah tutup semua karena memang sudah malam gitu. Nggak mungkin ada jam segini. Kami coba merapat ke tambal ban, kita tanya, nggak ada Pak, ukuran segini nggak ada gitu. Saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Sekali lagi saya minta tolong, ini kita nggak mungkin perjalanan jauh karena nanti kita pulang juga bawa mama papa pulang ke rumah gitu. Kalau kondisi seperti ini ya mana bisa. Tuhan tolong Tuhan, satu toko aja Tuhan buka. Dalam hati saya berdoa, suami enggak tahu. Kemudian tiba-tiba di seberang jalan suami melihat ada toko, satu toko velg ban mobil buka itu. Terus wah itu buka, oh puji Tuhan. Saya lega, saudara. Cepat-cepat diganti walaupun ukurannya berbeda tapi kok ya pas gitu loh. Puji Tuhannya di situ. Jadi Tuhan tuh menolong dan tepat pada waktunya. Jadi percaya saudara ya, apapun yang saudara alami pasti Tuhan tolong. Gitu ya. Tapi entah kapan waktunya itu yang kita tidak tahu. Asal kita percaya saja. Amin. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami alami. Kami juga sudah mendengar kesaksian daripada Ibu Gembala kami. Tuhan sudah menyelamatkan mereka dari maut. Tuhan sudah melindungi mereka.
Bahkan Tuhan melindungi kami semua, keluarga Setri di tempat ini Tuhan. Kami melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh terus berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami mau terus menghidupi firman-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita pujikan ini. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Benar Tuhan Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku penuh berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau sepenuhnya Tuhan terus bergantung kepadamu Tuhan. Karena kami tahu hidup kami Engkau yang berdaulat penuh Tuhan.
terima kasih Bapa. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Biar Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Apapun yang akan beliau sampaikan buat kami, itu boleh memberkati, mengubahkan kehidupan kami dan membukakan mata rohani kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Semua yang siap katakan amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita dilayani oleh Bapak Gembala kita yang luar biasa, Pak Tony Nardiwiono. Berikan tepuk tangan saudara. Oke, shalom. Puji Tuhan, hari ini spesial. Banyak yang liburan, masih liburan. Hawanya masih hawa libur ya saudara ya. Sekali lagi saya bersyukur bahwa Tuhan itu begitu baik. Kadang kita tuh doa pagi gitu ya. Ketika kami sebelum berangkat ke mana? Ke Madiun ya kami doa pagi. Sebelum berangkat di mobil itu juga kita doa gitu. Tapi kadang kalau kita mau jujur gini, tadi sudah doa loh. Kenapa sih kok sampai ngalamin musibah itu ya? Saya tuh cuman waktu nyetir itu saya dalam kesadaran penuh sebenarnya. Tapi istri saya tuh bilang gini, Pi kamu tak ganteni tak kali, karena istri saya itu kalau nyetir kan hobi. Enak punya istri hobinya nyetir tuh enak ya. Artinya gini, Pi tak ganteni Pi gitu. Ya wis nanti di aja di rest area. Terus kalian kita beli BBM, kamu gantiin. Itu 500 meter dari rest area kok. Jadi udah gitu terus kemudian Papi Yesus gitu kan, selalu dalam nama Yesus. Dia panggil nama Yesus, kayaknya malaikat pada turun semua kayaknya gitu. Nah, dia tutup mata gitu. Karena dia pikir gak nututin. Saya tuh kalau ngerem itu gini loh. Ngerem tuh saya gak langsung enggak. Saya pelan dulu, saya ngeliat kondisi di depan. Kalau memang dia masih bisa jalan kan saya gak enak gini kan. Kita ternyata berhenti. Baru saya deket nyut gitu. Wah sudah aman, belakang tayar gitu kan. Saya turun, saya kiri dulu. Semua ngiri, semua mobil-mobil kiri. Yang terlibat kalau di berita detik.com itu kan 3 kendaraan, sebenarnya enggak 3 itu, 7 di depan lagi masih ada, belakang lagi masih ada. Cuman yang terlibat agak parah itu 3 ya kami ini gitu. Dan yang berhenti lari, yang paling depan sudah melarikan diri. Kayaknya merasa bahwa saya juga nggak ada apa-apa kok gitu, dia lari. Makanya yang paling depan itu paling marah. Pak lari Pak, 2 mobil lari. Ngomong sama polisinya ya. Nah, ketika kami minggir semuanya, saya turun ya. Saya turun, kemudian saya toleh di mobil yang nabrak saya. Saya langsung mati gue. Itu mobil langsung kan nggak bisa, mobilnya nggak bisa jalan. Itu ringsengnya kan separuh dari kap. Didorong terus kemudian persis di belakang mobil kami, sopirnya keluar, langsung duduk, langsung geletak di pinggir jalan. Semua orang pada lihatlah dan sebagainya. Orangnya udah tua, kayaknya umurnya sekitar 60-an, 60 tinggi lah, mungkin mau 70, kalau 70 pun mungkin 70 muda gitu. SIM-nya mati. Wah, saudara, kalau secara peraturannya, undang-undangnya dia kena banyak kayaknya. Nah, akhirnya kami membuat kesepakatan, terus buatlah
Rumahnya nggak jauh dari kami di Rungkut Alang-Alang. Semua tuh orang Surabaya sebenarnya, ya. Tapi saya nggak bisa membayangkan dia mungkin mau pulang, mau ini, mau itu ya. Saya cuma ngelihat mobil saya gini, waduh, kalau asuransi lagi, gitu ya. Tapi ya sudahlah, nggak tahu nanti cara Tuhan. Tapi yang jelas pokoknya kami selamat. Terus mereka juga korbannya juga tidak apa-apa lah sebenarnya. Tapi diambil panggilin ambulan lah, gini-gini. Waktu di ambulan itu si ibu tuanya juga tergeletak begitu, saya datengin. Kemudian kami mau pamit gitu ya, mohon maaf kalau yang ibu tergeletaknya agak marah kayaknya. Gitu. Tapi yang lainnya bilang, iya Pak gitu. Pokoknya kan saya punya ada etikat toh, maksudnya gini, waduh ya enggak, saya sama bapaknya saya salamin semuanya. Bapaknya cuma tengker-tengker gitu, ya saya tanggung jawab Pak, saya tanggung jawab. Saya akan selesaikan. Gitu. Ya itu singkat cerita lah, tapi kadang doa tuh gini, Tuhan mbok yo mau tadi tuh mbok gini, mbok gitu, mbok gini. Kayak enak mbok, sudah kita ngalami, makanya istri saya itu senang lagu itu. Bukan hanya yang terima itu baik-baik saja, tapi kadang sesuatu yang musibah pun kita terima. Yang penting bagaimana sikap hati gitu ya. Tetap sukacita, pulang ke Madiun makan pecel, antri, ya sudahlah, kita nikmati aja ya. Karena saya percaya bahwa sikap hati akan menentukan bagaimana Tuhan akan bekerja. Amin. Oke, kita buka firman Tuhan. Masih tanya kenapa anak-anak Humpila juga hari ini gabung jadi satu. Makanya saya bawa teman saya namanya Dombi. Ini biasanya ini saya pakai untuk panggung boneka, saudara ya. Ini saya pakai panggung boneka. Biasanya begini. Saya pakai gini loh. Ya. Ini Dombi. Ini tadi saya temukan di lantai 2 di rumah saya karena saya punya banyak boneka-boneka juga. Dan kenapa saya bawa ini? Kita buka Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1. Saya Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Hari ini tidak ada streaming ya. Jadi tadi sudah diminta maaf bahwa nggak ada di YouTube karena dan lain dan sebagainya, internetnya problem. Roma pasal 12 ayat yang pertama dan kedua. Perikopnya adalah persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sejati itu murni. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Amin. Kehidupan kekristenan tidak pernah lepas dengan yang namanya persembahan. Persembahan itu berarti memberikan apa yang dia punya. Ya. Jadi dari zaman perjanjian lama, ketika Kain dan Habil itu pun itu kan juga ada yang namanya persembahan. Semuanya selalu berkata tentang persembahan itu. Saya tidak akan cerita secara detail apa yang terjadi, kenapa kok dari Adam dan Hawa kan untuk menjalin sebuah hubungan antara manusia dengan Allah, maka perlulah yang namanya korban persembahan itu. Nah, orang Yahudi ketika dia akan orang Israel, yang hari-hari ini Israel sedang lagi rame ya, karena kemarin Iran menyerang Israel. Ini Israel sudah pernah mengancam, kamu jangan ikut-ikut ya. Kalau Israel waktu perang dengan di Gaza itu, kamu jangan ikut-ikut, kamu ikut-ikut tak tebak tenan gitu ya.
Tapi ternyata juga penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh Israel membuat banyak korban juga di orang-orang Iran. Dan Iran ini menyerang kemarin 200 rudal ditembakkan ke Israel, dan Israel sudah mau membuat kekuatan penuh. Ini ramai ya, jadi saudara. Jadi kemarin sampai ke Yerusalem ya, itu rudalnya sudah sampai ke Yerusalem. Jadi orang yang hari-hari ini ikut tur di Yerusalem berdoa ya, mungkin ada saudara atau teman, karena pasti keadaannya tidak kondusif. Baik, kita kembali lagi. Orang Yahudi, orang Israel, ketika dia ingin mempersembahkan korban, ini prinsipnya begini. Nah, saya akan sampaikan. Mereka harus membawa, kan ada yang membawa domba, kalau kaya ya domba gitu. Kalau nggak punya domba, burung apa? Burung merpati atau perkutut merpati ya. Yusuf dan Maria itu memberikan korbannya bukan domba, karena berarti ketahui bahwa Yusuf itu keluarga miskin. Jadi Yusuf dan Maria itu membawa 2 burung merpati untuk dipersembahkan. Kalau nggak punya domba, nggak punya burung merpati, nggak punya, boleh kayak tepung itu. Jadi memang berarti kalau kondisi sudah seperti itu tuh benar-benar miskin sekali. Tetapi sehingga tidak ada alasan bahwa orang Israel gini, aku gak akan memberikan persembahan karena aku miskin. Gak ada. Kita lihat dari situ bahwa gini, semua di mata Tuhan itu bahwa persembahan atau memberikan korban itu adalah satu gaya hidup. Gitu. Dan kalau zaman dulu bahwa ketika korban dibawa ini adalah korban untuk penghapusan dosa. Jadi orang itu bawa, terus kemudian orang itu kan banyak dosanya toh. Domba itu tidak boleh, jadi domba ini masih belum kawin, domba itu masih muda. Kalau kita sate itu namanya domba cempe ya. Cempe itu kan anak domba itu loh yang kecil. Makanya saudara kalau ngelihat anak domba itu berarti memang yang diberikan itu adalah yang masih kecil, yang belum kawin. Jadi memang itu. Jadi diberikan kepada imam itu harus kondisinya hidup, bukan mati. Dibunuh dulu terus gini, kasihkan imam. Enggak, kondisinya itu harus hidup. Ketika itu hidup, diberikan ke imam, barulah imam itu dibunuh. Ya, kemudian lemaknya diberikan kepada imam, terus kemudian ada kalanya dibakar habis, ada dipotong, terus kemudian ada bagian yang dimakan oleh imam. Sebenarnya begini, kenapa domba itu lambangnya begini, kasusnya gini, ketika saya berdosa, maka kok menjadi korban penghapusan dosa. Jadi dosanya itu dipindah ke sini. Prinsipnya begitu. Dosanya dipindah ke sini, saya jadi kudus, ya sudah. Tetapi harus diberikan pada kondisi hidup. Yang saya dosa itu pindah ke domba. Oleh karena itu kenapa Yesus itu adalah anak domba Allah? Karena dosa itu pindah. Kemudian Yesus yang tidak berdosa, yang masih murni itu tadi, yang masih polos itu tadi, yang tidak berdosa itu tadi, maka ada dosa itu karena dosa kita yang dipikul. Gitu. Sehingga Yesus itu sebenarnya nggak dosa, jadi berdosa, mati di atas kayu salib, dia mati, tapi bedanya adalah bangkit, sehingga maut itu dikalahkan. Jadi ketika kita melihat ayat ini, bahwa dikatakan bahwa persembahkanlah, yang pertama kita belajar adalah ternyata gaya hidup persembahan itu adalah menjadi bagian gaya hidup orang percaya.
bukan lagi kita mempersembahkan dalam arti bahwa kita mempersembahkan nyawa. Artinya nyawa itu dalam arti seperti Yesus. Tetapi artinya gini, kita akhirnya mempersembahkan hidup kita ini totalitas. Gitu. Dikatakan persembahan yang hidup adalah berbicara tentang totalitas. Bagaimana kita itu secara total memberikan hidup kita kepada Tuhan. Masa lalumu, keadaanmu sekarang itu totalitas. Maka dikatakan bahwa di situ mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Banyak orang mengatakan, banyak hamba Tuhan juga mengatakan hidup itu seperti apa, artinya persembahan yang hidup. Tetapi satu dari kesemuanya itu ketika saya juga pernah mempelajari ini, bahwa ini berbicara totalitas penyerahan. Bahwa kita ibadah, saudara tiap minggu ke gereja, tapi pertanyaannya adalah apakah ada totalitas mempersembahkan seluruh hidup kita, masa lalu kita, apa yang kita miliki. Kadang kita merasa bahwa apa yang kita miliki itu adalah milik kita, atau yang kita punya itu adalah milik kita. Kalau kita berbicara totalitas, maka ketika saya kemarin itu kan lagi rame, siapa tuh yang meninggal nih? Ya Melita. Kakaknya Melisa, dia Melita. Ya betul ya? Iya toh? Melita itu. Ketika dia diwawancarai oleh teman saya di Anugerah Ministry atau Good News itu kan yang laki itu temannya Ibu Gembala dan teman saya. Saya juga pernah diwawancara di situ gitu ya. Kan dia menyebutkan apa sih apa yang di dunia ini kita cari, toh nanti kita pulang juga tidak membawa apa-apa. Artinya totalitas hidupnya tuh gini loh. Jadi hidupku ini memang untuk Tuhan, ku persembahkan untuk Tuhan. Jadi ini loh, gitu. Tuhan maunya apa sih ini? Gitu. Sehingga Paulus juga mengatakan hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Jadi memang totalitas. Loh, Pak Gembala, Pak Tony, kan saya juga kerja, saya begini. Loh, iya. Karena Tuhan bisa memberkati dengan pekerjaanmu, dengan aktivitasmu. Tetapi yang berbicara itu totalitas penyerahan itu, Tuhan maumu apa, kamu apakan aku, kemanapun kamu utus dan kamu bawa aku, gitu kan. Itu berbicara tentang segala sesuatu itu yang kita agungkan adalah Tuhan, dan kita itu adalah seperti domba itu sudah pasrah. Tuhan aku nih udah. Totalitas itu sudah ditunjukkan Tuhan dengan cara di dalam Yesaya itu dikatakan gini, seperti anak domba yang keluh di hadapan pembantai yang siap diberi bantai. Kepasrahan, ketotalitasannya itu sudah digambarkan Yesus lewat kematiannya ketika di Taman Getsemani itu. Totalitas sudah. Ada berapa banyak kita banyak gandoli banyak hal. Oke, yang kedua dikatakan begini, saya sederhana aja sekarang firman Tuhan pagi ini. Yang kedua adalah dikatakan yang kudus. Persembahan yang hidup, yang kudus. Domba ini dikatakan kudus, itu memang dia masih murni, dia gak boleh kawin, dalam arti ya tetap aja dia masih anak domba, belum menjadi induk. Saudara, berbicara kekudusan adalah berbicara hal yang bisa dilakukan dan bisa. Jadi kalau kita berbicara tentang kudus itu, satu, kita minta dikuduskan. Yang kedua, bisa nggak kita itu kudus? Bisa nggak kita itu melakukan kekudusan? Saudara, seringkali kita merasa bahwa nggak bisa karena Allah itu kudus. Kenapa kalau Allah itu kudus? Pernah berkata dalam 1 Petrus, dia katakan begini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berarti kalimat
itu dikatakan bahwa kalau kita nggak kudus, kalau Allah itu kudus maka kita harus kudus. Kalau Tuhan berkata bahwa kuduslah kamu, berarti kita bisa kudus dong. Yang kedua, dalam firman Tuhan katakan, orang tidak akan pernah melihat Tuhan kalau dia nggak kudus. Kalau kita nggak melihat Tuhan, kalau kita nggak bisa melihat Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, ketika kita masak, ketika kita pergi, kalau engkau tidak melihat ada campur tangan Tuhan di situ, dengan kata lain, bahwa engkau tidak bisa melihat Tuhan dari semua aspek kehidupanmu, kekudusanmu juga dipertanyakan. Ketika kita hidup itu kemudian yang terjadi adalah ini gak melihat ada campur tangan dalam kehidupanmu ketika anak sekolah, ketika saya juga sedang mengalami masa-masa di mana saya lihat ada masalah yang besar dengan saya pun hari ini saya melihat ada campur tangan Tuhan gitu. Oh, ini ada sesuatu yang saya harus pelajari nih kayaknya. Saya nggak bisa cerita detail karena itu nanti privasi orang akan kena. Tapi ketika saya melakukan itu, saya lagi ada masalah nih dengan ini. Saya melihat ada campur tangan Tuhan di antara kami berdua. Kalau kita nggak bisa melihat ada campur tangan Tuhan ketika tadi ada kecelakaan, kemudian apa sih maksudnya Tuhan? Istri saya cuma bilang gini, kita minggu depan mau ke Semarang, bisa nggak ya? Ya nggak tahu juga. Semua pada tanya dan sebagainya, apalagi ada yang masuk berita dan seterusnya. Saya memang buat status di story, kemudian pada ngubungin kami, tanya keadaan kami. Saya melihat ada campur tangan Tuhan. Sampai ada teman adik saya itu dari kepolisian itu ketika nunjukkan, iki kok masku tabrakan di tol gitu, ditunjukkan gambarnya gitu terus ini. Iki nek urusan polisi, urusan Polda. Jadi sekarang kalau kecelakaan di tol itu urusannya bukan Polsek, Polres, tapi Polda. Jadi kalau daerahnya misalkan masih di Surabaya masuk Polda Jawa Timur, kalau Solo ya berarti Polda Jawa Tengah. Terus kemudian ditunjukkan gambarnya gitu, terus ditunjukkan gambar mobil saya, orangnya gini. Ira mungkin nih, juga nuwata popo gitu loh. Nah, gitu. Ketika temennya adik saya itu mengatakan gini, harusnya ini motornya masmu ki hancur kayak gini. Berarti that's the miracle things gitu. Ada satu keajaiban. Walaupun soro, ya mungkin dandaninnya piye gitu. Saya cuma denger-denger gitu ya. Wes rano asuransi gitu ya. Baru aja ngomong sama anak saya itu di mobil itu. Saya juga lagi telepon, lagi foto, kemudian kirimin ke Jojo, kita baru berangkat. Ketawa-ketawa, terus lagi ngomongin conference bulan depan. Dier nabrak. Who knows, nggak ada yang tahu. Tapi saya percaya bahwa segala sesuatu pasti Tuhan ada di situ dan bekerja. Setiap kehidupanmu lah, apapun yang terjadi, Tuhan, kalau engkau melihat Tuhan ada dalam kehidupanmu, berarti engkau sedang ada di dalam kekudusan. Kekudusan bukan berbicara hanya tentang melakukan yang Dia inginkan dan menjauhi dosa, tapi sebenarnya kita sedang dipisahkan. Karena kekudusan itu juga berbicara pemisahan. Jadi ketika orang Kristen dikatakan, bisa enggak ya Pak Tony saya hidup kudus? Lu bisa no. Dengan menjauhi dosa, dengan kita melakukan hal yang sesuai firman Tuhan, yaitu kudus. Dan bisa enggak kita itu dikuduskan dan Tuhan menguduskan kita? Bisa. Bahkan dikatakan dengan firman pun engkau dikuduskan. Engkau membaca firman dan melakukan, engkau juga dikuduskan. Hati-hati, sekarang ini begitu banyak mungkin yang muda-muda kaitan dengan Kristen progresif, yang mana kaitannya dengan bahwa Alkitab ini tidak sepenuhnya benar. Itu intinya kan di situ, salah satunya kan itu.
Dan akhirnya membawa pada gini, Yesus sendiri kan juga progresif. Ini lagi rame dibicarakan. Dan karena dia adalah salah satu influencer, jadi rame. Saudara, hati-hati. Kalau saya tetap percaya bahwa ini adalah firman Allah yang benar, the only one, satu-satunya. Begitu ada orang mengatakan bahwa ini ada yang salah, ini enggak benar nih, ini. Bahkan kemarin yang disinggung adalah pernikahan. Apa benar suami itu nikahnya dengan satu istri? Kan intinya gitu, waktu dia percakapan itu. Lihat tuh, Daud istrinya berapa? Salomo istrinya berapa? Sebetulnya gampang jawabnya. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru enggak begitu. Ada hal yang sebenarnya sederhana dijawab tapi dibuat muter-muter, logika, kritis, malah ujung-ujungnya akhirnya dia menjadi agnostik, dia nggak percaya Tuhan. Itu akhirnya kan menuju ke agnostik gitu. Betul. Jadi awalnya kan nanti liberal, progresif, agnostik. Agnostik itu percaya ada Tuhan, tapi Tuhan di mana juga nggak tahu. Apakah Yesus itu Tuhan? Ya mungkin. Apakah satu-satunya? Belum tentu. Ya itu tuh agnostik tuh. Agnostik. Makanya dikatakan banyak jalan menuju ke Roma. Jadi keselamatan itu tidak terletak pada Yesus saja. Ada kemungkinan yang lain. Kalau saudara menjadi orang percaya dan pengikut Kristus, satu-satunya juru selamat adalah Yesus. Yang percaya katakan amin. Apapun ngomong ngene tutupnya, Yesus satu-satunya. Klak wis main debat model logika apa aja, doakan sudah selesai. Gitu, ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang ketiga, yang terakhir, bahwa apa? Yang berkenan. Orang yang berkenan itu apa? Orang yang berkenan itu adalah bagaimana hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Berkenan. Ini lagi rame isu Pak Prabowo mau ketemu sama siapa? Megawati kan? Lagi rame tuh isunya. Yang sini katanya mau buka pintu untuk menerima Prabowo. Yang sana Prabowo ada rencana mau ketemu Megawati. Ini perlu perkenanan. Jadi kalau istilahnya begini, anak saya itu mau ketemu sama Pak Erik Cahyadi. Wah, dengan cara waktu kemarin pulang itu, saya bilang, kamu mesti ketemu Pak Erik Cahyadi. Karena kamu ini ketua PPSD, ketua pokoknya pelajar sedunia Surabaya gitulah. Kamu mesti ketemu, kamu sebagai ketua, kamu mengadakan acara atau Pak Erik mungkin ada pesan-pesan untuk pelajar-pelajar Surabaya yang ada di berbagai negara gitu loh. Oh iya. Nah, kemudian kemarin kan lagi rame-rame pemilu, nanti habis pemilu nih gini. Tapi anak saya tuh pengen ketemu. Beberapa event. Saya kemarin ada Imlek bersama Pak Erik Cahyadi, saya diundang. Saya bilang, anak saya aja ya. Terus kemudian Joseph mendaftarkan diri atas namanya dia, berangkat ke kantor wali kota, balai kota. Ketemu Bu Eta. Ketemu. Anak saya udah gitu, Pak Erik kok kata-kata. Wah, ngangel dikerubutin itu. Acara apa lagi itu? Datang dia 2 kali event, ketemu Pak Erik tapi ditutup. Kemudian lewat teman-teman, lewat orang DPR lah apa, saya lewat teman saya, ngangel wis. Terakhir anak saya nulis surat ke sekretaris daerah. Nulis mau ketemu, mau hearing lah apa acaranya gini, masukin. Kemudian surat digitalnya saya kirim ke beberapa teman saya, termasuk ketua partai di Surabaya lah apalah. Supaya ada omongan, ini ada orang mau ketemu, maksudnya gitulah. Sampai anak saya pulang ya orang ketemu. Nggak ketemu. Tapi kalau perkenan, itu gini loh perkenan tuh. Terus misalnya ketemu anak saya gitu. Siapa kamu?
Nah gitu misalnya gini. Joseph Pak, yang sudah nulis surat itu loh Pak. Oh sini. Begitu ada apa tuh orang lagi mau minta foto, ayo ngobrol, ayo syuting. Dia dapat privilege, dapat keistimewaan. Karena apa? Sang wali kota berkenan. Ayo. Gak usah protokoler, sini dapat keistimewaan. Perkenanan selain berbicara tentang sebuah keistimewaan, juga berbicara menyenangkan. Karena dia, Pak Heri, dia ngomongnya menyenangkan. Oh ya sini, aku kenal, sini, kamu sini. Berkenan. Bagaimana hidup kita selalu menyenangkan Tuhan dalam sebuah keistimewaan itu. Kita istimewa, kita bisa berdoa, kita bisa berhubungan langsung, berkomunikasi langsung. Tetapi di dalam keistimewaan itu bagaimana kita, saudara dan saya, menyenangkan Tuhan. Di dalam, saya pernah membahas ini. Dulu ada gerakan itu loh, WWJD. What, apa itu namanya ya? What would Jesus do? What would Jesus do? Jadi apa yang akan Yesus lakukan? Dari berbagai versi itu gini. Bagaimana kalau seandainya terjadi seperti ini? Kira-kira Yesus itu akan melakukan apa sih? Maka saya juga seharusnya melakukan itu kan, gitu loh. Ada yang punya persepsi seperti itu pengertiannya. Itu bagus sekali gitu. Itu gerakan tahun 70-an berapa? WWJD. What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Jadi ketika misalnya saya lihat si Jessica nih turu ibadah karena humpila dia turu. Nah, kira-kira Yesus ngelihat Jessica turu di gereja. Waktu Yesus khotbah, apa yang akan Yesus lakukan? Nah, jadi misalkan Yesus gini, oh Jessica tidur. Terus gini, nak, ayo bangun, minum tak? Gitu tak? Nah, kalau memang Yesus melakukan itu, seharusnya lah saya melakukan hal yang sama. Kan itu menyenangkan toh, menyenangkan hati Tuhan. Kalau saya tiba-tiba marah, Jessica turu, sewengi turu jam pira kowe? Mbok iki ngono, ngetekne anake, wah gitu misalnya gitu. Di tengah ibadah ini misalnya. Apakah Yesus juga akan melakukan hal itu? Kalau Yesus gak melakukan itu, ya mbok lakoni gitu. Maksudnya gitu loh. Kalau seandainya kemarin tuh, si bapak kecelakaan geletak, aku ya bingung ki piye. Mereka sembayangi apa piye. Tapi ternyata memberi. Oh, memberi. Gitu loh. Hukum tetap berjalan. Kenapa saya dikatakan peri kemanusiaannya itu kok gak ada? Bukan gak ada. Yesus itu cinta hukum loh, saudara. Dia cinta hukum. Artinya legalnya harus ada dulu. Gitu loh. Nanti masalah belas kasihan itu urusan lain. Misalkan misalnya, sudah Pak, enggak usah mau ganti wis, enggak usah. Itu nanti. Gitu loh. Saya juga mengerti wong mobil rengsek begitu. Gitu. Saudara, hal seperti ini gini. Menyenangkan Tuhan itu seperti itu. WWJD. What would Jesus do? Apa yang akan Yesus itu lakukan? Akan lakukan apa? Ketika nonton pornografi gitu, nonton. Lah, nek Yesus apa ngene? Apik ya yo. Ngono. Kan ya enggak. Gitu kan? Ada apa? Coba bayangkan seandainya Yesus ada di sampingmu, kemudian apa yang akan Yesus lakukan? Seandainya semua orang percaya melakukan itu, alangkah indahnya.
Oh ini ada ini. Apa yang akan Yesus lakukan ya? Pelayanan kewesel. Saya kemarin tertarik dengan statementnya temannya Chris ini. Menarik sekali. Kami badminton, hari Selasa kami badminton. Temennya saya tanya, kamu sekarang di mana? Wah deket tuh rumahku sama Chris. Wah gitu kan. Nah kamu pelayanan. Dulu pelayanan gitu. Pelayanan apa? Drum. Oh ya drum. Nah di mana kamu sekarang? Saya enggak pelayanan. Nah sekarang kamu di mana? Dia sebut satu gereja. Oh ya, aku bilang gitu. Dan enggak pelayanan lagi? Enggak. Yang buat pelayanan, buat bareng. Chris, jaan toh Chris. Jawabnya gini, jauh. Sampai tak sentil. Chris iki yo ado. Padha adoe no. Kan jauh, iya jauh. Saya tidak melihat di gereja mananya tidak, tapi Chris ini yang rumahnya Sidoarjo, saudara. Itu kesini latihan. Ya walaupun hari libur kemarin excuse kita semua dan latihan hari ini ya. Semua libur semua jadi gitu ya kan. Saudara mereka itu kalau Jumat latihan, misalkan. Chris ada di sini. Kalau enggak Jumat Sabtu dia ke sini. Kan itu aduh, kamu berapa menit dari sini sana? Chris. Berapa? 1 jam loh. 1 jam loh. Kuwi naik sepeda motor loh saudara. Artinya gini loh. Kalau Yesus numpak sepeda motor, terus wayah pelayanan udan. Wah udan nih. Coba bayangin. Terus apa Yesus ini? Wes, ora usah ya. Coba bayangkan Yesus tuh goncengan ambek kowe, Chris. Udan. Apakah harus gini? Libur ya, Chris ya. Enak turu gitu. Atau Yesus kan berkata gini, Chris, tetap. Ada jas hujan kan? Ada. Nah, kan seandainya Yesus itu jadi kamu, dia akan lakukan apa? Frans melihat anak-anak yang dilatih, tiba-tiba gini, apa yang akan Yesus lakukan ketika ada orang yang tidak percaya, belum percaya ini, ketika ngalamin ini dan ngalamin itu? Apa yang dilakukan oleh Yesus, rantene pedot 6, ya toh? Ini Marcel rantene peda motornya pedot 6. Tapi dia tetap hadir gitu. Atau gini, wah pedot, haleluya. Gitu. Haleluyanya kan gini, wah selamat kisah nggak alasan gak teko gitu. Ada begitu banyak. Sebenarnya seandainya Yesus itu benar-benar, ya memang bukan seandainya sih. Sebenarnya kan Yesus ada di dalam diri kita. Kemudian apa yang akan Yesus lakukannya? Apa yang akan Yesus lakukannya? Ketika dikhianati, ketika diselingkuhi, ketika dibohongi, ketika macam-macam, apa yang akan Yesus lakukannya? Saya harus membimbing seseorang di tengah saya jengkel dengan orang itu. Ketika saya di Bali, saya Tuhan cuman bilang tolong bimbingan orang itu dengan menggunakan buku ini. Saya ingat sekali ketika saya lagi mandi. Wah males aku bukunya bahasa Inggris. Tapi Tuhan bilang ini kesempatan loh. Kamu bimbing dia enggak? Wah, ya wis, mau aku. Akhirnya saya juga sacrifice. Karena saya melihat bahwa gini, apakah Tuhan, apa yang Tuhan lakukan ketika itu terjadi pada dirinya? Ya wis, jalanin. Ada banyak hal yang kemudian istri saya juga gitu, kita ajak ini, kita makan. Apa akan Yesus lakukan terhadap adik saya yang masih kedar? Adik saya kan Muslim. Mereka semua Muslim. Kita bisa bercanda, kita ketawa, kita ngomong tentang nilai-nilai. Kemarin saya ngomong tentang keluarga. Saya ngomong tentang apa? Tentang pernikahan. Saya ngomong begini, di dalam Kristen, orang itu pasang calon mempelai itu atau pacaran itu tidak boleh berhubungan seks. Saya sudah ngomong. Oh iya, kalau di dalam Kristen ketika dia sudah berhubungan seks,
tapi dia tidak pernah mengaku sebelum diberkatin, maka ada kebohongan yang datang kutuk. Diam mereka. Terus kemudian adik saya mulai komentar, istrinya mulai komentar. Gak apa-apa, orang itu gini, orang itu bisa salah. Karena ketika dia sebelum nikah, dia berhubungan seks. Bisa salah. Bukan berarti kemudian dibiarkan. Tetapi yang terjadi adalah pertobatan, pengakuan pertobatan. Kemudian dikuduskan. Kemudian pemberkatan nikah dan lanjut. Selesai. Tapi kalau di sini gak ada pengakuan, atau konselingnya wis bar, konselingnya wis bar, sesuk hubungan seks yuk, ya wi urusanmu. Kami tuh bimbingan nikah itu salah satu yang saya tanya, kamu sudah berhubungan seks apa belum? Kamu bisa membohongi saya. Mereka bisa membohongi saya. Dari mana? Fakta. Tak hitungnya kan iso toh. Pemberkatan nikah, 5 bulan kemudian anaknya lahir. Terus kamu gini, wah yo reneng anaknya lahir 5 bulan itu kondi. Berarti pasti sudah berhubungan dulu. Tapi waktu ngaku sama saya enggak. Kami menjaga. Loh, kalau kamu ngaku kita selesaikan gitu loh. Enggak apa-apa kita selesaiin. Kuduskan dalam supaya anaknya juga enggak katut gitu loh. Karena kami lagi ngitung-ngitung saudara kami. Oh iya. Wah, berarti kita keploto gitu. Kelihatannya gitu ya. Nah, kemudian topik itu menjadi keluarga, itu jadi topik. Bagaimana mendidik anak. Jangan bentak-bentak anak. Atau begini begitu, kita lagi ngomongin masalah itu. Nah, kesempatan toh. Kalau seandainya Yesus ada di situ, Yesus akan cerita apa? Yesus akan ngomong apa? Ya, itu namanya berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Hidup, mari kita persembahkan itu supaya menjadi ibadahmu yang sejati. Ibadah ini urusan pribadi dengan Tuhan. Ya, ibadah itu berbicara tentang bagaimana engkau memberikan persembahan kepada Dia hidupmu secara totalitas. Ibadah itu berbicara tentang bagaimana engkau hidup kudus, menjauhi dosa dan tidak mau melakukan dosa. Ibadahmu yang sejati itu adalah ketika engkau menyenangkan hati Tuhan di dalam keistimewaan. Karena kita ada kesempatan untuk berhubungan langsung dengan Tuhan. Hari-hari semakin jahat, tanda-tanda zaman makin nyata, ya kita harus makin dekat sama Tuhan. Makanya mempelai itu harus mempersembahkan hidupnya kepada sang mempelai laki-laki. Mempelai perempuan itu dalam pertunangan ini sudah mempersiapkan untuk benar totalitas menyerahkan hidupnya. Dan dia harus menjaga kekudusannya. Dan dia harus menyenangkan sang mempelai laki-laki. Apa yang disukai, disenangi gitu. Saya senang sama istri saya itu kalau saya pulang badminton gitu ya. Dia gini, saya masuk mobil tuh, sudah ada minuman dingin. Sudah makan belum? Nah gitu. Kadang dibungkusin sesuatu. Makan ini dulu ya nanti nyusul gitu. Walaupun sing bayar aku ya tuh. Tapi dia menyenangkan saya gitu. Dia tuh kalau ngantar saya bulu tangkis ya, Frans ini kan juga olahragawan. Mengantar saya bulu tangkis tuh gini loh. Dia nggak nunggu saya di lapangan bulu tangkis, tapi dia nggak pulang sampai dia akan keliling, ngapain aja. Kadang mungkin ngapain loh, ya aku nunggu kadang di luar gitu. Sampai saya selesai, nanti dia sudah selesai be gitu. Aku nih bulu tangkis bukan 1 jam loh, bisa 2 jam, bisa hampir 3 jam. Dan saya bilang, wih, dia mau menyenangkan saya gitu. Kami tadi kemarin pulang juga cerita-cerita, kami ini punya saudara seperti mak sendiri gitu ya, mak. Saya dulu kalau pulang badminton, saya tidur gitu ya, tiba-tiba kakiku kok anget-anget panas gitu. Saya lihat itu ya, dikai parem kocok. Ya, wah, loh, apa mak cuma kasih parem kocok? Ben kowe ora kesel, dipijeti saya.
Saya kalau pagi mau sekolah tanyain, "Weh lauk apa? Ragi apa empal?" Duitnya enggak pernah minta mami saya. Dia berusaha sendiri dan begitu. "Ton, gue mau tuku sepatu, tak tukoke ya." Dibeliin sepatu, dia jual ini, jual itu, saudara. Sampai menjelang kematiannya itu, saya datang, umurnya mungkin sudah 80-an lebih ya, mungkin hampir 90. Dia itu nafasnya tuh tinggal di atas ini. Di sini sudah nggak bisa gitu. Terus saya bilang, "Mak," saya ingat sekali, saya waktu itu masih di Surabaya, saya kuliah, saya datang, "Mak, kalau Mak mau pulang, nggak apa-apa, Tony nggak apa-apa, baik-baik." Sudah gini udah ketuwek. Saya pulang sampai di terminal bis Madiun sudah diberitahu, "Mak sudah nggak ada." Gitu. Cuman ngenteni kue tok, Ton. Sampai akhir hayatnya pun dia itu hanya pengen menyenangkan saya. Bahkan dia bilang gini, "Ini cincin ini nanti nek kue kawin, cincin ini tak kek kue." Gitu. Ya sampai hari ini ya enggak, karena bu cincin ini ngendi. Mungkin diambil, saya nggak tahu. Dan adik saya kemarin cerita, cincinnya tuh bagus loh, Bi. Cincinnya tuh 24 karat, yang bisa melingkar. Itu buat tarik ini so, seret, taruh muter. "Iki kok nek kowe kawin tak kene bojomu, Ton," gitu. Ya kan belum sempat nikah saya kan gitu. Tapi dia menyenangkan orang, menyenangkan saya. Hidup yang menyenangkan Tuhan itu ibadahmu yang sejati. Amin. Anggap bahwa Tuhan ada di kamu terus, dan memang begitu. Ya ketika kita, "Aku melayani, aku begini, aku mau ikut pelayanan," nah itu seperti melayani itu. Ayo kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Ibadah yang sejati, bagaimana kami ibadah itu mempersembahkan tubuh kami atau hidup kami secara total, tubuh kami yang hidup ini total. Masa lalu kami semuanya, apa yang kami miliki, semuanya total hidup. Yang kedua, bagaimana hidup kami kudus, menjauhi dosa dan melakukan perintah Tuhan, tidak berbuat dosa lagi. Yang terakhir, menyenangkan hati Tuhan karena berkenan. Buat kami senantiasa hidup percaya bahwa Yesus ada di dalam kami, sehingga apapun yang kami lakukan, apa yang kami katakan, apapun yang kami rasakan, apapun yang kami sedang kerjakan, semuanya seperti apa yang Yesus lakukan, katakan, dan kerjakan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati. Amin. Tiba waktunya pengumuman minggu ini. Oke, silakan. Ya, shalom. Puji nama Tuhan. Pengumuman kita hari ini tanggal 14 April 2024 mengingatkan kembali tema gereja kita di tahun 2024 ini adalah betrothal atau pertunangan. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Selamat datang. Kami menyambut untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Bapak Ibu keluarga Sitri, mari bersama-sama bertumbuh dan melayani di Sitri Home Surabaya. Kemudian bila Bapak Ibu keluarga Sitri membutuhkan pelayanan penyerahan anak, baptisan air,
konseling pranikah dapat menghubungi Ibu Gembala melalui WA atau setelah ibadah. Kemudian akan diadakan ibadah Paskah bersama PGLII Surabaya di GSJA Ebenezer Ambengan Surabaya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 pukul 18.30. Selanjutnya ada morning day worship yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi secara onsite. Kemudian ibadah C3 Next Gen, ibadah khusus untuk Next Gen remaja dan pemuda yang diadakan Sabtu pukul 16.30. Bapak Ibu keluarga C3 bisa melihat rekaman ibadah sebelumnya baik di YouTube channel, Instagram dan juga TikTok. Kemudian ada juga di Spotify, dicari C3 Home Indonesia. Selamat mendengarkan. Di C3 Home kita tidak mengedarkan kantong persembahan. Keluarga C3 bisa memberikan persembahan di amplop yang sudah disediakan dan memasukkannya di kotak belakang ataupun melalui QRIS. Mazmur pasal 20 ayat 3, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Kak Meldi. Selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat kita, saudara. Saya undang Bapak Reza bisa memimpin kita dalam doa. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh memuji, menyembah-Mu dan boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu boleh kami terima dan kami mampukan kami Tuhan untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati dan berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin bangsa kami agar dapat memimpin bangsa kami dengan penuh roh takut akan Engkau. Dan semua keputusan yang dibuat oleh mereka ya Tuhan, semuanya berasal daripada-Mu saja. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Surabaya ya Tuhan. Biarlah pertolongan-Mu buat kota kami, kota Surabaya penuh aman dan penuh dengan damai sejahtera-Mu. Kami juga berdoa bagi para pemimpin kota kami, kota Surabaya Tuhan. Kiranya roh takut akan Engkau, hikmat yang daripada Tuhan turun atas pemimpin kota kami, kota Surabaya. Biarlah setiap program-program yang direncanakan semuanya untuk warga kami kota Surabaya dan kota kami aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu di Indonesia ya Tuhan. Berikan kami umat-Mu agar kami semakin setia kepada Tuhan dan gereja-gereja-Mu menjadi sinar terang di dalam kehidupan bangsa kami. Terkhusus kami berdoa bagi gereja kami C3 Home. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan roh takut akan Engkau, memberikan kekuatan serta kesabaran dalam menggembalakan kami jemaat-Mu di C3 Home. Kami juga berdoa untuk keluarganya, berkati keluarganya, keluarga menjadi keluarga yang takut akan Engkau dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari jemaat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri ibadah kita hari ini dan siap menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pulanglah hari ini. Suami istri bisa berpegang tangan saudara untuk menerima berkat ini. Bapak Ibu, pulanglah dengan membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Berkat-berkat damai sejahtera, kasih karunia ada padamu. Tuhan memberkati keluar masukmu, Tuhan memberkati keluargamu, anakmu, keturunanmu, dan masa depanmu. Tuhan memberkati segala pelayananmu dan pekerjaan tanganmu. Tuhan memberkati
apapun yang kau rindukan dan saat kau gumulkan hari-hari ini. Yang sakit boleh disembuhkan, yang lelah boleh dapat kekuatan yang baru, yang putus asa mendapatkan pengharapan. Dan engkau pulang membawa berkat-berkat ini, berkat yang daripada Allah Bapa sendiri turun ke atasmu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang diberkati katakan dan berdoalah. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita mendapatkan berkat dari Om Malani